Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu dan pagi-pagi benar sebelum kita memulai aktivitas kita mengandalkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan sembah Dia Tuhan. Haleluya. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya.
Haleluya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh besar kasih karunia Tuhan. Haleluya. Sungguh indah. Sungguh besar anugerah Kau selamatkan kita. Kami ingin mau selalu bersekutu denganmu. Terima kasih. Kami mau rindu terus bersekutu denganmu, dan di dalam persekutuan kami diubahkan. Di dalam persekutuan dengan Kristus, kami juga dapat bersekutu dengan sesama kami dengan hidup yang semakin diubahkan dari sehari ke sehari, Tuhan. Sehingga kami lepas dari segala masalah-masalah dan beban-beban yang besar. Kami bersyukur, kami sambut berkat-Mu Tuhan, firman-Mu pagi hari ini. Jamah setiap kami Tuhan, sehingga kami mendapatkan rema, pewahyuan yang selalu baru setiap hari. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, sambut berkat-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa saat teduh bersama dengan Yesus, jangan lupa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ingat, hubungan pribadi dengan Tuhan itu akan kita bawa ke kehidupan kita, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan rekan kerja, ketemu dengan sahabat, ketemu dengan anak, ketemu dengan semua orang. Sikap hati yang kita bawa karena kita beroleh pengurapan dari Tuhan, kita akan bawa ke hubungan kita dengan sesama kita. Saudara, jangan cuman pintar bergaul dengan sesama, kita juga harus pintar bergaul dengan Tuhan. Sebaliknya, pintar bergaul dengan Tuhan pasti akan berdampak kita pintar bergaul dengan sesama. Akibatnya kehidupan kita dengan sesama, baik dengan keluarga, dengan orang yang terdekat, itu akan menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih baik. Bukankah kita hidup untuk mencari damai? Dan hubungan dengan sesama akan membawa kita di dalam perdamaian dan satu dengan yang lain. Dan betapa indahnya orang yang hidupnya untuk mencari kedamaian, ketentraman dengan sesama. Sehingga ketika kita mencari ketentraman dengan sesama, maka hidup kita pasti akan lebih bahagia, lebih diberkati, dan lebih menikmati hidup. Enjoy your life with your family, enjoy your life with your friend, enjoy your life with your office mate, and everybody else in this world. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama, tentunya saudara, kita akan mendapat impact dari hubungan-hubungan yang baik tersebut. Impact hubungan daripada Tuhan, karena kita mengalami pemulihan, damai sejahtera, dan keselamatan daripada Tuhan, impact-nya ke sesama kita. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 21 hingga Keluaran 25. Ada satu ayat yang menarik dalam perenungan saya di pasal 23 ayat 1 dan 2. Dan saya memberikan judul pada pagi hari ini, bagaimana tentang kita hidup bersosialisasi itu harus menjadi berkat. Hidup bersosialisasi itu harus menjadi berkat. Bersosialisasi dengan keluarga, bersosialisasi dengan teman, bersosialisasi itu dengan rekan kantor. Saudara, manusia tidak bisa hidup sendiri. Paling tidak kita memiliki partner itu sahabat, kita memiliki partner kerja, kita memiliki partner di dalam sekolah, kita memiliki ruang gerak bersama dengan mentor-mentor kita, dan kita memiliki hubungan dengan hamba-hamba Tuhan. Kita juga memiliki hubungan dengan musuh-musuh kita. Nah, saudara, kita mencari damai, bukan mencari pertengkaran. Makanya kehidupan bersosialisasi itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita bersosialisasi bukan cuma bersosialisasi secara onsite, ketemu face to face, tapi kita juga bersosialisasi dengan sosial media. Dalam sosial media kita harus memfungsikannya dengan baik, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, itu semuanya menjadi berkat. Nah, saudara, pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan Stop Hoax dari Keluaran 21 hingga 25. Ada banyak perenungan firman Tuhan di sini, tapi saya tertarik untuk membahas dari Keluaran 23 ayat 1 dan 2. Saudara, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan. Walaupun berbeda, setiap manusia tetap memiliki kebutuhan yang sama, yaitu saling menghargai. Itu kunci keharmonisan.
Saudara mau berteman dengan orang kaya, saudara mau berteman dengan orang yang nggak punya, saudara mau berteman dengan orang yang tua, miskin, eh, tua, muda, miskin, kaya, orang yang berpangkat, semua membutuhkan keharmonisan dan saling menghargai. Walaupun kita berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda warna kulit, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang ekonomi, semua manusia membutuhkan satu kebutuhan yang sama, yaitu dihargai. Karena ketika dia dihargai, di situ terjadi keharmonisan. Saudara, rumah tangga yang sudah tidak saling menghargai, di situ pasti sudah tidak ada keharmonisan. Kita mencari Tuhan untuk apa? Kita mencari Tuhan untuk diri kita sendiri, kita enough. Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Tapi di sisi lain kita mencari Tuhan juga karena kita mau bergaul dengan sesama. Kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita mau bergaul dengan suami kita, salah ngomong bisa bertengkar. Kita mau bergaul dengan teman kerja, salah ngomong itu bisa terjadi eh, hubungan yang nggak sehat dengan rekan kantor. Saudara, kita butuh kehidupan yang saling menghargai satu dengan yang lain. Kita jadi harmonis. Tidak ada orang di dunia ini yang hidupnya suka bertengkar, kecuali dia ada problematika hati. Kalau kita sungguh-sungguh mau mencari damai, kita pasti pengen hidup rukun dan damai. Dan pagi hari ini saya menemukan ayat kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 23 yang berkata seperti ini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dalam Keluaran 23 ayat 1 dan 2 dikatakan, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Bahasa kerennya yaitu jangan menyebarkan hoax. Saudara, akibat dari hoax, manusia bisa mengalami rasa tertipu. Manusia bisa mengalami rasa dibohongi. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Mulut kita diberikan untuk memberitakan kabar-kabar yang positif, kabar-kabar yang benar, kabar-kabar yang negatif. Kabar bohong itu disebarkan oleh pembohong, disebarkan oleh orang yang akan mengkaburkan kebenaran. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudara, menjelang pilkada, menjelang pemilu itu biasanya banyak sekali hoaks-hoaks yang disebar. Tujuannya satu adalah untuk mengkaburkan kebenaran dan kemudian orang dianggap lebih baik daripada yang lain. Tujuan untuk menyebarkan kabar bohong adalah merugikan satu pihak yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang ingin hidup bahagia, kata Clara NG. Kadang-kadang kita sendiri yang mempersulit keadaan untuk menjadi bahagia. Saudara, tidak ada orang yang menyebarkan kabar dusta yang kemudian berakhir dengan hidup bahagia. Kalau karena dia tidak ingin mengambil keuntungan, itu pasti karena dia adalah orang yang has a problematic di dalam diri. Saudara, jangan menyebarkan, ketika kita menyebarkan hoax, kita menyebarkan kabar bohong, kita menyebarkan dusta. Dan bapa segala pendusta, diabolos, itu adalah iblis. Saudara, seseorang yang menyebarkan kabar bohong, itu sama saja kita sedang bersaksi tentang sesuatu yang salah. Ketika kita sedang bersaksi tentang sesuatu yang salah, maka ada orang-orang yang ditipu dengan kabar yang kita sebarkan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudara, menjelang pilkada, ada orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan dengan mendapatkan popularitas dengan cara menyebarkan kabar-kabar bohong yang merugikan lawan dari pencalonan yang ada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang memulai segala sesuatu dengan cara yang salah, dia akan menyelesaikan juga dengan cara yang salah. Ketika orang memulai sesuatu dengan curang, maka dia pasti akan menuai. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Orang yang menyebarkan hoax, dia menebarkan tipu daya,
satu saat nanti dia akan memakan buahnya. Orang yang menyebarkan kabar bohong akan menyesatkan orang lain. Dan iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dan orang-orang yang berdusta dia tidak akan luput. Bahkan firman Tuhan katakan dia tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Jangan menyebarkan hoax. Karena yang pertama hoax bisa merugikan orang lain. Yang kedua, hoax itu akan membuat kita menjadi seorang penipu. Yang ketiga, hoax itu akan membuat kita menjadi orang yang bukan dari diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang palsu, fake. Kita memperkenalkan sesuatu yang baik di luar sana, tetapi sesungguhnya tidak baik menurut kita. Dan orang-orang menyebarkan kabar bohong dengan maksud untuk mengkaburkan kebenaran. Dan ada banyak orang tertipu, orang banyak terjebak. Kemudian banyak orang yang akan dirugikan dengan kabar-kabar bohong yang ada. Bahkan pihak yang didustai dengan memfitnah orang lain akan sangat merasa dirugikan. Dan saudara, tidak baik untuk merugikan orang lain. Saudara yang diberkati, kita sendiri diciptakan untuk mencari kebahagiaan. Kita sendiri tidak mau ditipu. Jangan kita menipu orang lain. Dengan menyebarkan kabar bohong, ada banyak sekali kerugian yang akan terjadi. Saudara, oleh karena banyak tersebar kabar bohong, ada bisnis-bisnis orang yang dirugikan, ada keluarga-keluarga yang kemudian ketika dia mengalami fitnahan, kemudian terjadi retak, kemudian ada rumah-rumah tangga yang kemudian terpecah belah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cepat, tapi Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang benar. Tuhan memanggil kita memakai mulut kita untuk mengeluarkan dari perbendaharaan hati yang baik. Dan ketika keluarkan perkataan dari perbendaharaan hati yang baik, itu akan menjadi berkat. Sebab firman Tuhan, ingat, kalau kita menyebarkan kabar bohong, kita sedang menjadi agennya iblis. Tetapi jika kita menyebarkan kabar kebenaran, kita sedang menjadi agennya Tuhan. Dan orang yang spread the truth, spread peace, spread love, orang itu akan menuai apa yang dia tabur, yaitu perkataan. Bahkan kalau kita tebarkan perkataan kebenaran, kita tebarkan perkataan firman, maka kita juga pasti akan menuai. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 11, firman yang ditabur itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, melainkan ia akan melakukan apa yang diperintahkan. Kalau saudara menyebarkan kebenaran, saudara menyebarkan firman Tuhan, firman itu akan pergi dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Tetapi bayangkan kalau saudara setiap hari menyebarkan kabar bohong. Ibu-ibu yang kesukaannya menyebarkan isu, gosip, kabar bohong, kemudian mengulik-ngulik masalah orang lain, kemudian memfitnah, kemudian menambah-nambahi, kemudian saudara mulai bisik-bisik tetangga. Dari bisik-bisik tetangga kemudian kesukaannya adalah mencari makanan-makanan yang menjadi bahan gosip. Saudara, orang yang suka bergosip, dia juga akan digosipin. Kalau saudara menggosipkan orang lain, saudara ngomong si A ketemu dengan si B, menggosipkan si C. A ketemu dengan si B, menggosipkan si C. Kalau si C datang, A ketemu dengan C, yang digosipkan si B. Jadi saudara, hidup ini menjadi perputaran gosip di mana orang menceritakan kejelekannya yang belum tentu benar-benar terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Orang yang menyebarkan kabar bohong, dia sendiri juga tidak mau orang menyebarkan kabar bohong di dalam dirinya. Saudara, kita itu mencari bahagia. Jangan sebarkan kebohongan dengan bibir mulut kita, tapi sebarkan kasih, sebarkan kebahagiaan, sebarkan kebenaran. Sebab firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, melainkan dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Jadikan mulutmu itu berkat setiap pagi. Jangan sebarkan gosip, jangan menambah-nambahi, jangan mengompor-ngompori, jangan menjadi kompor yang kemudian menjadi kompor gas rina yang kemudian membakar, kemudian masalah orang-orang akhirnya bertambah besar karena ada orang-orang yang turut menggosipkan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 23, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan di dalam memberi kesaksian mengenai suatu perkara. Saudara, ada orang yang tidak berani melakukan kejahatan kalau dia sendiri. Tapi ada orang berani melakukan kejahatan kalau disuruh pimpinan. Kalau beramai-ramai. Kalau dia tahu itu sering dilakukan oleh banyak komunitas. Mungkin dia melakukannya sendiri, tapi dia lihat di berita banyak orang melakukan itu. Akhirnya dia turut melakukan kejahatan. Saudara, yang paling saya concern akhir-akhir ini,
adalah ada banyak orang melakukan kejahatan secara sadar ketika dia melihat banyak orang juga sudah melakukan hal yang sama. Dulu saudara, waktu kita masih SD, SMP, SMA, kalau seseorang itu jatuh di dalam dosa kehilangan virginnya, kehilangan kekudusannya, itu merupakan hal yang sangat memalukan dan sangat ditakuti dan sangat dihindarkan. Tetapi karena ada begitu banyak sekarang orang pacaran sebelum menikah, kemudian dia kehilangan virginitasnya, kemudian dia jatuh di dalam dosa seks bebas, itu kelihatannya baik-baik saja karena di luar sana banyak orang yang sudah juga turut melakukan hal itu. Akhirnya ikut-ikutan berbuat jahat karena sudah banyak orang yang melakukannya. Saudara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan. Karena sudah banyak orang melakukan kejahatan, akhirnya ikut-ikutan. Sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang akan berubah menjadi satu kebenaran. Sesuatu yang salah yang dilakukan berulang-ulang akan berubah menjadi kebenaran. Sesuatu yang salah jika diperkatakan berulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran. Sesuatu yang salah ketika dilakukan oleh banyak orang akan menjadi sesuatu yang dibenarkan. Saudara, jangan ikut-ikutan berbuat jahat. Secara hukum itu salah, tetapi karena banyak orang melakukannya, akhirnya menjadi seolah-olah itu hal yang benar. Sesuatu yang salah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena ada banyak orang yang tidak mampu hidup di dalam kekudusan di dalamnya, akhirnya menjadi sebuah pembenaran. Saudara, kemudian yang sekarang menjadi concern saya juga yang paling kuat yaitu LGBTQIA+, yaitu penyimpangan dan ketidakmampuan orang menyadari gendernya yang sesungguhnya. Laki-laki tapi dia tidak menyadari bahwa dia laki-laki. Dia perempuan tapi dia tidak menyadari bahwa dia perempuan. Dan saudara, di Eropa ada banyak orang yang sudah kehilangan identitas gender dia. Dia berada di gender ketiga. Dia berada di gender antara pria dan wanita. Ada yang benar-benar tetap pria, tapi kemudian dia mengambil jalan sebagai pria yang menyukai sesamanya. Saudara, I have to say that Tuhan menciptakan hanya dua gender, laki-laki atau perempuan. Tidak ada gender ketiga, tidak ada gender keempat, tidak ada gender kelima. Tetapi LGBTQIA+ sekarang bukan hanya memunculkan gender ketiga, tetapi gender keempat, kelima, keenam, dan mereka memiliki orientasi yang salah. Dan komunitas ini semakin besar. Karena semakin besar, mereka memiliki kekuatan untuk melakukan pembelaan. Dan sekali lagi, sesuatu yang salah jika diperkatakan berulang-ulang dan dikonfirmasi oleh banyak orang, sesuatu yang salah itu bisa berubah menjadi pembenaran. Sesuatu yang menjadi pembenaran bisa berubah menjadi kebenaran. Bahkan mereka memiliki kitab sucinya sendiri. Bahkan mereka memiliki aturannya sendiri. Mohon maaf, kaum Rainbow, pelangi, sekarang sedang ada di mana-mana untuk melegalkan kesalahan mereka menjadi sebuah pembenaran karena banyak orang yang mendukung kesalahan ini. Ketika ada banyak orang yang mendukung kesalahan, ikut-ikutan berbuat sesuatu yang enggak benar, yang sudah tidak sesuai dengan kriteria kebenaran firman Tuhan, yang melawan hukum. Kemarin kita sudah belajar tentang 10 perintah Allah bahwa jangan berzina. Orang yang melakukan tindakan percabulan di luar pernikahan itu zina. Nah, kenapa orang jatuh di dalam LGBTQIA+? Karena mereka melakukan percabulan di luar hubungan pernikahan. Mereka mencoba dengan satu gender, mereka mencoba dengan gender-gender yang asing dan yang lain. Kemudian mereka melakukan kesalahan. Dan firman Tuhan katakan bahwa jika seseorang berbuat cabul, ia berdosa terhadap dirinya sendiri. Sulit bagi dia untuk mengenal kebenaran karena dosa itu terjadi di dalam kesadarannya, di dalam dirinya sendiri. Dan kemudian komunitas ini semakin besar, komunitas ini semakin besar, menjadi generasi pelangi, menjadi generasi yang mempertahankan sebuah kesalahan hanya karena banyak orang yang sudah turut jatuh bersama di dalamnya. Saudara, jangan ikut-ikutan berbuat jahat. Hanya karena banyak orang melakukannya, bukan berarti itu adalah sebuah pembenaran. Hanya karena banyak komunitas yang mendukung, bukan berarti itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan berbuat jahat, sebab tidak ada benteng pertahanan yang kuat di dunia ini selain kebenaran.
Benteng pertahanan di dunia ini hanya karena banyak orang yang melakukan kesalahan yang sama, itu bukan kekuatan. Saudara, tinggalkan. Karena perzinahan itu adalah dosa yang melawan hukum Tuhan. Orang yang berbuat zina tidak bisa melakukan pembelaan diri dengan mengatakan, ini orientasi saya. Saya dari kecil saya terkurung di dalam tubuh wanita. Saya dari kecil terkurung di dalam tubuh pria. Dan kemudian saudara melakukan orientasi-orientasi yang salah. Karena saudara sudah jatuh di dalam dosa perzinahan. Bertobatlah dari dosa perzinahan. Maka saudara akan kembali kepada identitas gender saudara yang sesungguhnya. Hari ini kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tidak ada yang kebetulan. Bahwa kalau firman Tuhan ini harus disampaikan kepada saudara untuk kemudian menyadari gender Anda yang sesungguhnya. Hari ini Tuhan mau engkau kembali kepada kebenaran. Tidak ada perzinahan yang benar di hadapan Tuhan. Dan saudara, ikut-ikutan berbuat jahat itu bukan hanya soal bagaimana seseorang kehilangan identitas gendernya, tetapi banyak hal. Satu hal saudara, jangan ikut-ikutan berbuat jahat hanya karena ada orang yang membenarkannya dan ada komunitas yang kemudian membelanya. Berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Back to the Bible. Yang ketiga, jangan membelokkan hukum. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Saudara, kebenaran tidak bisa dimanipulasi. Tetapi orang yang memanipulasi kebenaran, terkutuklah ia. Saudara yang diberkati, hukum berjalan lurus. Saudara, jangan ada istilah begini. Hukum itu tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Saudara, hukum itu hanya diberlakukan bagi orang-orang yang tidak berdaya. Hukum itu hanya diberlakukan bagi orang-orang yang tidak punya uang. Hukum itu hanya diberlakukan bagi orang-orang yang tidak punya power, tidak punya kuasa. Hukum itu hanya diberlakukan bagi pencuri ayam yang tidak mampu membayar perkara. Tetapi bagi orang yang sudah mencuri banyak harta dengan korupsi dan lain sebagainya, itu hukum tumpul ke atas. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya hukum tidak bisa dibelokkan karena ada kekuasaan, hukum tidak bisa dibelokkan karena ada orang yang disayang, hukum tidak bisa dibelokkan hanya karena ada orang-orang yang punya power, punya kekuatan, punya kecantikan, punya kemegahan, punya kemewahan, dan punya koneksi. Tapi hukum harus diterapkan sama rata. Di seluruh Indonesia ini harus sama rata. Selama negara ini adalah negara hukum, hukum itu harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, tidak tumpul ke atas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Dewi Keadilan itu di lambang hukum itu ditutup matanya dengan kain. Bukan berarti dia menutup mata terhadap ketidakadilan, tetapi justru matanya ditutup supaya dia tidak membeda-bedakan manakah yang harus dibenarkan dan manakah yang dengan sengaja tidak dibenarkan. Saudara, seseorang yang membelokkan hukum, dia terbiasa membelokkan hukum dengan suap dan lain sebagainya, maka dia akan terjebak dengan kompromi seumur hidupnya. Saudara, hidup itu saya katakan di awal adalah untuk mencari damai. Persoalan hubungan dengan sesama manusia kalau tidak diatur dengan hukum, kemarin kita sudah belajar bahwa hukum itu mengatur dan memaksa seseorang untuk melakukan apa yang benar. Saudara, jikalau hukum tidak bisa mendidik kita ke arah yang benar, maka sesungguhnya saudara dan saya sudah keluar dari jalur yang dapat menyesatkan kita. Hukum ada untuk mengatur segala sesuatu untuk menjadi sempurna dan baik, dan kemudian membawa kita kepada jalan yang benar. Jangan membelokkan hukum, jangan ikut-ikutan berbuat jahat, jangan menyebarkan hoax. Di dunia ini kita perlu keteraturan, dipaksa untuk melakukan aturan dengan adanya hukum. Seperti yang saya katakan, bahwa di Singapura, negara yang kecil tetapi sangat taat terhadap hukum. Bahkan saudara kalau mau jalan di sana, jalur kiri untuk jalur orang yang lambat, jalur kanan untuk orang yang cepat. Tidak ada orang yang berani untuk berdiri di tengah di jalur yang kanan, karena bisa menghalangi orang yang dengan jalur cepat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum diberikan untuk memberikan keadilan, untuk mengatur, untuk memaksa orang untuk melakukan apa yang benar. Semua orang ingin hidup bahagia, amin. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang senang mempersulit keadaan sehingga kita tidak menjadi bahagia. Saudara, taatlah terhadap hukum, jangan belokkan hukum, karena hukum dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi untuk menertibkan orang-orang yang suka
keluar dari jalur. Seorang presiden Indonesia berkata, Gus Dur Abdurrahman Wahid, kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu. Saudara, kalau kita bisa menghormati hukum, kita tidak menyebarkan gosip yang mencelakakan orang lain, kita tidak semena-mena dan tidak melawan aturan, kemudian kita menjadi orang yang tidak ikut-ikutan berbuat jahat, kita melakukan apa yang baik, orang nggak akan tanya agamamu apa. Orang akan melihat bahwa Anda adalah orang baik, bahwa Anda adalah seorang yang takut akan Tuhan. Jangan bicara soal agama, tetapi bicara soal kebenaran. Dan kebenaran itu sifatnya universal. Kebenaran yang sifatnya universal bisa diterima orang dengan hati nurani yang murni dan lapang dada. Taati hukum. Jangan ikut-ikutan berbuat jahat. Dan jangan menjatuhkan orang lain dengan kabar-kabar dusta, fitnah, dan gosip. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Filipi 1 ayat 9 hingga 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, orang yang dicari sifatnya adalah sifat yang baik, yang penuh dengan pengertian, yang penuh dengan kebenaran. Kalau kita tahu memilih apa yang baik, jangan kita sebarkan hoax, jangan kita sebarkan gosip. Kita hidup suci dan tidak bercacat menjelang hari kedatangan Kristus Yesus, penuh dengan buah kebenaran, taat hukum, memiliki komunitas yang takut akan Tuhan, maka kita akan memuliakan dan memuji Allah sepanjang umur hidup kita. Amin. Kita cari damai, amin. Jangan menyusahkan orang lain dan jangan menyebabkan orang lain itu memiliki masalah hanya karena mulut yang tidak tertib. Mari saudara, pagi hari ini kita terima berkat Tuhan seperti dalam ini. Bapa di surga, Allah yang baik, yang menguasai kehidupan kami dengan seluruh kebenaran, jauhkan kami dari kompromi dan ikut-ikutan berbuat jahat hanya karena ada segelintir orang yang dengan berani melakukan kejahatan secara bersama-sama. Dijauhkan daripada kami untuk kompromi, dijauhkan daripada kami untuk ikut-ikutan melakukan apa yang salah, tapi biarlah kami menghormati hukum, dan lebih dari semuanya itu, 10 hukum Allah itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami, yang mengatur kehidupan kami, supaya kami hidup berbahagia di bumi, dan kemudian menikmati surga. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh kehidupanmu, keluar masukmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi, salam GCC. Amin. God bless.